Assalamualaikum. Hai guys, masih bersama The End Story. Kali ini mengangkat kasus penculikan Katie Romanek di USA, tepatnya di kota Lodi, California. Oh ya, sebelum kita kupas cerita ini, jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan new The End Story lainnya. Silahkan like, share, and comment ya guys, agar channel ini terus berkembang. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 1992 jam 7 malam, seseorang mengetuk pintu rumah keluarga Romanek. Elizabeth Romanek, umur 16 tahun, membuka pintu dengan slot pengaman yang masih terpasang. Dia melihat seorang pria kulit putih yang tidak dikenalnya. Pria itu menunjuk papan yang bertuliskan rumah dijual dan berniat ingin membelinya. Namun karena orang tuanya sedang berada di kota Michigan, Elizabeth tidak berani mempersilahkan masuk. Dia hanya menuliskan nomor telepon agen propertinya dan diberikan kepada pria tersebut. Lalu pria itu pun pergi. Saat itu di rumah hanya ada bertiga, yaitu Elizabeth, Katie, adiknya Elizabeth, dan teman Katie. Mereka bermain di dalam rumah. Beberapa saat kemudian Elizabeth pergi keluar untuk membeli pizza dengan memakai mobil. Sepulang dari membeli pizza, dia merasa rumah terasa sepi sehingga mengira mereka ada di lantai atas dan memanggil Katie dan temannya untuk makan pizza. Namun tiba-tiba seseorang menodongkan pisau dari belakang ke lehernya dan menggiringnya menuju lantai atas. Kemudian Elizabeth dimasukkan ke dalam kamar, lalu diikat tangan dan kakinya. Kemudian pria itu membawa adik perempuannya Katie ke kamar dengan todongan pisau. Katie menangis. Pria itu menatap pada Elizabeth dan berkata, "Kamu ingin aku memperkosamu atau adikmu?" Tentu saja, Elizabeth menjawab, "Saya." Saking ingin melindungi adiknya tersayang. Lalu pria itu memperkosa Elizabeth di depan Katie. Setelah beberapa lama melakukan pemerkosaan, pria itu membawa Katie keluar dari kamar. Namun dia baru ingat ternyata ada satu anak lagi, yaitu teman Katie yang diikat di ruang sebelah. Namun ketika masuk ke kamar, ternyata teman Katie tidak ada. Pria itu menjadi panik, sangat gugup dan gelisah. Pria itu berulang kali bertanya kepada Elizabeth, "Kemana temanmu pergi?" Elizabeth mengatakan, "Meneketehe, mana saya tahu. Tadi kan saya beli pizza keluar." Pria itu berpikir bahwa teman Katie kabur dan melapor pada polisi. Bergegas pria itu langsung keluar membawa Katie dan mengambil kunci mobil Elizabeth dan menyuruh Katie duduk di lantai mobil agar tidak terlihat orang lain. Kemudian membuka garasi dan memundurkan mobil dengan tergesa-gesa sampai menabrak tong sampah dan kabur menculik Katie Romanek 12 tahun. Mendengar pria itu sudah pergi, teman Katie yang sebenarnya masih ada di dalam rumah, dia bersembunyi di dalam lemari pakaian. Segera keluar dan menghampiri Elizabeth dan melepaskan tali di tangan dan kakinya. Setelah itu Elizabeth bergegas menuruni tangga menuju lantai bawah, namun tidak menemukan Katie. Dia angkat telepon langsung menghubungi 911. Tak berapa lama polisi tiba. Elizabeth menceritakan kronologis kejahatan itu terjadi. Mendapat laporan Elizabeth, polisi langsung bertindak, mengirimkan buletin ke seluruh kepolisian di kota Lodi, California, tentang penculikan Katie Romanek dan pencurian mobil Elizabeth. Chief Hansen yang menangani kasus ini memastikan kepolisian yang berada di area kejadian lebih waspada dengan memasang parameter di kota Lodi. Para polisi juga memeriksa dan mencari informasi ke tetangga sekitar
karena sadar posisi rumah keluarga Romanek berada di antara 3 jalan raya besar. Artinya saat itu si pelaku bisa saja kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cepat, sehingga pelaku bisa ada di mana saja. Melihat kondisi ini, kepolisian kota Lodai melakukan pencarian besar-besaran untuk segera menemukan Katie Romanek sebelum terlambat, dengan harapan menemukan Katie dalam keadaan hidup. Karena Chief Hansen pernah mengalami pengalaman yang memilukan. Beberapa bulan sebelumnya terjadi penculikan dan pembunuhan Polly Klaas, anak perempuan 12 tahun yang terjadi di kota tetangga, Petaluma. Sementara satu-satunya saksi adalah Elizabeth, kakak Katie, yang baru saja mengalami kekerasan seksual secara brutal. Sehingga polisi harus menangani Elizabeth secara lembut, pelan, sehingga dia tidak menjadi kalang kabut. Pada saat kejadian, Elizabeth sedang mengasuh Katie dan teman Katie. Elizabeth selalu menjaga anak perempuannya, adik perempuannya maksud saya, dengan baik, terutama sejak ibu kandungnya meninggal dunia karena kanker ketika mereka berusia 13 dan 9 tahun. Ayahnya sekarang menikah lagi dengan ibu tiri. Anak-anak itu berada ribuan mil jaraknya dari rumah mereka. Dan mereka sedang ada di kota Michigan. Dan mereka sama sekali belum mengetahui peristiwa yang dialami oleh putri-putri mereka. Sementara itu, Elizabeth dibawa ke kantor polisi untuk membantu membuat sketsa wajah tersangka agar kasus terungkap. Para petugas harus memastikan kondisi Elizabeth dalam keadaan tenang. Maka dari itu sangat penting menjaga Elizabeth tetap fokus terhadap pengungkapan kasus ini, guys. Dengan menggambarkan wajah pelaku, wajah pria yang telah brutal melecehkannya dan menculik adiknya. Sementara itu ada panggilan telepon masuk ke kantor polisi datang dari seorang peternak yang jauhnya 30 mil di luar kota Lodai, melaporkan penemuan yang mengejutkan saat dia mati, sesuatu yang terbakar di tanah miliknya. Saat didekati, dia melihat mobil merah dengan kursi yang kosong dan kedua pintu terbuka. Peternak belum mengetahui kalau Katie Romanek telah diculik menggunakan mobil itu, mobil Pontiac Fiero merah. Namun, dia menyadari ada sesuatu hal yang mencurigakan, karena dia melihat seorang pria berjalan tergesa-gesa menjauhi mobil. Lalu polisi dan pemadam kebakaran setempat langsung menuju area kejadian. Polisi mengatakan untuk tidak menyentuh mobil itu dikarenakan alat bukti yang dipakai tersangka dalam penculikan Katie Romanek. Ketika para detektif mendatangi pedesaan tempat kejadian, mereka tidak merasa tenang karena mendapatkan gambaran detail terakhir dari sang peternak, yaitu bahwa peternak hanya melihat satu orang dewasa dan tidak melihat ada anak kecil. Para polisi hanya bisa pasrah dan berpikir kemungkinan terburuk untuk Katie. Chief Larry Hansen mengerahkan lebih banyak petugas di area sekitar pedesaan tempat mobil terbakar, mengirim helikopter melayang-layang di atas daerah itu. Karena Chief Hansen yakin tersangka masih berada di sekitar daerah itu, mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki. Polisi juga memasang parameter yang besar di sekitar peternakan, secara bertahap, bergerak secara sistematis untuk menemukan tersangka dan korban. Letnan Gerald Murray memulai pemeriksaan mobil merah itu dengan cermat. Dia melihat jejak kaki di rumput menjauh dari mobil. Namun,
tidak bisa membedakan apakah itu dibuat oleh satu orang atau dua orang. Namun dia sadar belum memeriksa bagasi mobil itu. Ada perasaan khawatir, jangan-jangan Kathy ada di dalam bagasi. Karena tidak ada kunci, maka bagasi dibuka secara paksa. Kathy tidak berada di sana. Penyelidik memperkirakan Kathy masih hidup, tetapi dia berada dalam bahaya besar. Terutama sekarang tersangka tahu bahwa polisi sedang mengejarnya. Detektif mendirikan pusat komando dan mengerahkan tim anjing pelacak, helikopter, dan petugas lapangan menyisir daerah pedesaan. Tetapi Chief Hansen tiba-tiba menyadari bahwa pencarian besar-besaran akan membahayakan nyawa Kathy. Saat itu pukul 21.45 malam. Menurut Hansen, jika kita mendekati tersangka, dia akan melihat kita sebelum kita melihatnya. Dikhawatirkan tersangka akan membunuh Kathy, sehingga pencarian ditunda sampai fajar. Sementara itu, Elizabeth dan Robin Purcell terus bekerja untuk menghasilkan sketsa yang akurat tentang si tersangka. Menurut Elizabeth, hasil sketsa itu benar-benar mirip dengan tersangka. Dia merasa tersangka ada di depannya. Kemudian polisi mulai menyebarkan selebaran berisi sketsa tersangka dan foto Kathy kepada media. Polisi melakukan siaran pers sepanjang malam. Ketika berita penculikan tersebar melewati petugas negara bagian, petugas Frank Greco berhasil menghubungi ayah korban dengan memberikan jadwal penerbangan pertama kembali dari Michigan. Polisi mempersempit pencarian besar-besarannya ke radius 4 mil di sekitar peternakan. Mereka percaya tersangka telah terlihat, dan sepanjang malam polisi berada dalam posisinya di parameter menunggu sampai fajar, walaupun belum ada kepastian apakah Kathy masih hidup atau tidak. Sementara itu, petunjuk penting telah ditemukan petugas ahli forensik di dalam rumah Romanek. Para petugas mengambil foto TKP, mencari rambut, serat, apapun yang bisa ditemukan, dan berhasil mengangkat sidik jari. Luar biasa, ternyata sidik jari tersangka ditemukan polisi dari secari kertas yang diberikan Elizabeth kepada tersangka, yang ditinggalkan tersangka di meja dapur. Polisi kemudian mengirim sampel sidik jari tersangka ke bagian forensik untuk perbandingan. Fajar telah tiba, pencarian dilanjutkan. Medan yang menantang memperlambat proses pencarian. Rumput liar, lembah di sisi bukit, danau kecil, juga jejak ternak yang mengganggu jejak kaki yang biasa kita temukan di ladang. Tanggal 3 Juli 1992, pukul 11 pagi. Keadaan darurat untuk menemukan Kathy memotivasi semua orang termasuk sejumlah sukarelawan. Dan imbalan yang dijanjikan yang disebar 10.000 pamflet. Salah satu pamflet menempel di jendela Walmart lokal di Lodi. Seorang pria berjalan ke Walmart. Sambil melihat pamflet, berjalan masuk. Kemudian dia kembali melihat pamflet lagi. Pria itu terkejut. Wajah di pamflet terasa sangat familiar. Pria itu mempunyai tetangga yang memiliki seorang putra yang sedang berkunjung, yang wajahnya sangat mirip dengan gambar yang ada di poster. Pria itu menelpon seorang wanita tetangganya dan mengatakan bahwa putranya kemungkinan menjadi penculik gadis kecil ini. Namun wanita ini terlalu khawatir untuk lapor kepada polisi tentang hal ini. Putra dari wanita ini
bernama Stephen Reese Cochran. Usut punya usut, ternyata si Stephen ini penjahat kambuhan. Dia baru saja keluar dari penjara 3 minggu yang lalu. Tim penyelidik menelpon penjara di mana Stephen pernah ditahan untuk mendapatkan sidik jarinya, untuk dibandingkan dengan sidik jari yang ada di secari kertas dengan nomor telepon agen penjual rumah Romanek. Dan hasilnya cocok, guys. Polisi akhirnya mengetahui bahwa tersangka penculik Katie adalah Stephen Reese Cochran. Tidak diragukan lagi. Detektif sekarang sudah mengantongi nama tersangka yang mereka cari. Tapi di mana dia sekarang? Dan di mana Katie? Polisi masih belum yakin menemukan Katie dalam keadaan hidup. 3 Juli 1992 pukul 1:45. Pencarian yang intens selama 19 jam di peternakan tidak mendapatkan kemajuan. Tetapi tiba-tiba radio komunikasi tim penyelidik hidup dan memberikan informasi tentang tersangka sudah terlihat. Seseorang warga melaporkan telah melihat tersangka menuju tangki air di sekitar kincir angin. Polisi segera menuju lokasi, bersembunyi dan menunggu. Begitu melihat tersangka, polisi langsung menyergapnya dan akhirnya Stephen Reese Cochran ditangkap. Polisi telah menangkap penculik Katie Romanek. Mereka segera memborgolnya dan memasukkannya ke dalam mobil polisi. Ketika penyidik menginterogasi Stephen dengan harapan bisa mengungkapkan keberadaan Katie, namun harapan itu sirna karena Stephen mulai bersandiwara. Dia mengaku tidak ingat, pingsan lah, apalah. Stephen merasa tidak yakin apa yang terjadi. Intinya Stephen tidak kooperatif dalam mengungkapkan keberadaan Katie. Polisi hanya bisa menangkap penculik, tapi keberadaan Katie sama sekali belum diketahui. Menurut Hansen, ini sungguh memilukan. Penyidik hanya bisa bertanya-tanya kapan atau apakah Katie bisa ditemukan. Komandan lapangan Letnan Gerald Murray mengumpulkan tim pencarinya di sekitar parameter untuk fokus menemukan Katie. Tiba-tiba mendengar suara-suara yang meninggi dan Murray segera mendengar teriakan itu. Segera mencari sumber suara itu. Itu dia di sana, itu dia di sana, kata Murray. Katie berjalan keluar dari tempat perlindungan dalam keadaan tanpa busana, ketakutan, karena momen yang sangat membekas dalam ingatannya. Larry Hansen berkata, "Kami menemukan Katie. Ini merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa dalam penegakan hukum Hansen karena bisa menemukan Katie dalam keadaan hidup." Katie gemetaran dan menangis ketika ditemukan. Seorang polisi melepaskan bajunya untuk menutupi badan Katie. Kondisi Katie saat ditemukan terdapat 200 goresan di kakinya, dehidrasi dan dalam keadaan shock. Tapi Katie bersyukur bisa ditemukan. Katie langsung dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Petugas paramedis merasa lega bahwa Katie tidak mengalami cedera yang mengancam jiwa. Berita ditemukannya Katie selamat cepat tersebar dari satu penyidik ke penyidik yang lain. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan karena momen ini sangat luar biasa. Dan sama leganya dengan penyidik di pusat komando, mereka yakin keluarga Romanek akan sangat bahagia mendengar kabar ini. Kabar baik ini disampaikan kepada penyidik Grego yang sedang dalam perjalanan menuju pos komando bersama ayah dan ibu tiri Katie. Orang tua Katie mengetahui putrinya selamat, tentunya sangat berbahagia dalam keharuan. Sementara itu, Elizabeth sedang berada di kantor polisi saat diberitahu keadaan Katie selamat. Elizabeth merasa sangat bahagia. Ketika di rumah sakit,
Pertanyaan yang keluar dari mulut Katie adalah menanyakan tentang kakaknya Elizabeth. Karena selama dia diculik, Katie berpikir Elizabeth mungkin sudah dibunuh oleh penyerangnya. Hari paling membahagiakan antara Katie dan Elizabeth adalah ketika mereka dipertemukan setelah kejadian itu. Setelah Katie menghabiskan waktu dengan keluarganya, ayah, ibu tiri, dan Elizabeth, Katie menceritakan kepada polisi kisahnya yang mengerikan. Mimpi buruk ini dimulai hanya beberapa menit setelah Elizabeth pergi mengambil pizza. Ketika seorang asing yang meminta Elizabeth memberikan nomor telepon agen properti mereka itu kembali mengetuk pintu. Katie melihat orang yang sama dan membukakan pintu tanpa memasang rantai pengaman pintu. Kali ini pria itu meminta Katie dan temannya untuk meminjamkan buku telepon. Dengan tanpa curiga, Katie mengambil buku telepon. Ketika kembali, pria tadi sudah berdiri di dalam rumah dengan sebuah pisau di tangan. Kemudian pria itu menyeret Katie dan teman Katie ke lantai atas sambil mengancam akan membunuh jika mencoba lari. Teman Katie diikat dalam satu ruangan, sedangkan Katie diikat di kamar lainnya. Saat itu pria itu melepaskan pakaian Katie dan membiarkan Katie telanjang setengah badan dari pinggang ke bawah. Saat itu Katie berteriak, tapi sebelum pria itu melecehkan Katie lebih jauh, terdengar suara mobil Elizabeth masuk garasi. Ketika Elizabeth masuk ke dalam rumah, pria itu menyergap dari belakang di dekat dapur dan menyeretnya ke lantai atas dengan todongan pisau. Dan kemudian Katie melihat pria itu memperkosa Elizabeth. Setelah berjam-jam dilecehkan, pria itu membawa Katie ke kamar sebelah. Katie berpikir sekarang dia akan memperkosanya. Tapi pria itu terganggu dengan suara keras. Ketika dia kembali, Katie yakin pria itu telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Katie pikir pria itu sudah membunuh kakaknya. Menculik Katie, pria itu khawatir teman Katie melarikan diri dan dalam perjalanan menuju kantor polisi, pria itu bergegas pergi membawa Katie masuk ke dalam mobil Elizabeth. Katie yang dalam keadaan telanjang dan ketakutan ditempatkan di lantai mobil. Menurut Katie, pria itu mengendarai mobil seperti orang gila. Selama dalam pelarian, pria itu mengaku pada Katie bahwa dia suka melihat dari balik pagar ketika Katie sedang berenang di kolamnya. Pria itu mengakui menguntit Katie. Saat sudah berada di luar kota, pria itu menyuruh Katie untuk duduk di kursi dan memakai seatbelt. Namun, beberapa kemudian mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan, menabrak sesuatu di sebuah ladang peternakan, mengakibatkan mobil terbakar. Mereka mulai berlari. Katie mengikuti pria itu. Selama beberapa jam, pria itu mulai putus asa mencari tempat persembunyian. Setiap beristirahat, pria itu memperkosa Katie dan menyiksanya terus-menerus sampai akhirnya menemukan tempat untuk tinggal sementara waktu di tempat seperti kolam. Pria itu menyuruh Katie bersembunyi. Tapi pada saat matahari terbit keesokannya, paginya, Katie merasa ada perubahan pada pria itu. Katie bertanya, apakah pria itu tetap akan memperkosanya? Pria itu menjawab, tidak. Pria itu terus berkata, akan melepaskan Katie. Lalu pria itu melepaskan tangan Katie dan berkata pada Katie untuk tidak mengikutinya. Jangan mengejarnya atau pria itu akan membunuh Katie. Pria itu mulai lari menjauhi Katie. Katie tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kebingungan itu, Katie melihat helikopter dan Katie melambaikan tangannya, namun helikopter tidak melihatnya.
Kathy merasa gemetar dan ketakutan. Dia berpikir mungkin ini caranya dia akan mati di tempat itu. Beberapa saat kemudian, Kathy berhasil menemukan penyelamatnya. Anak 12 tahun yang pemberani telah selamat dari hal yang tak terpikirkan. Pada saat di rumah sakit, Kathy bertemu pertama kalinya dengan Chief Hansen. Sambil memegang tangan, Kathy berkata, "Saya sangat senang bertemu denganmu." Dan Kathy berkata, "Terima kasih sudah menemukanku." Dalam jumpa pers, Kathy juga berterima kasih kepada semua relawan dan Departemen Kepolisian yang telah membantu menemukan dirinya. Sementara itu, Steve Reese Cochran didakwa dengan 24 kejahatan, termasuk pemerkosaan, penculikan, dan pencurian mobil. Dia mengklaim tidak bersalah dengan alasan kegilaan, tetapi hakim menolak karena dia layak diadili dan dijatuhi hukuman 106 tahun penjara. Kathy dan Elizabeth bisa bernapas lega mengetahui bahwa Stephen tidak akan pernah bisa menyakiti gadis muda lain. Nah guys, hikmah di balik kejadian ini adalah kita harus selalu waspada. Jangan meninggalkan anak di bawah umur tanpa pengawasan orang tua. Jangan mempersilahkan masuk orang asing ke rumah. Jangan meninggalkan pintu dalam keadaan tak terkunci. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Oke guys, sampai ketemu lagi di DN Story selanjutnya. Oh iya, saya ingetin kembali untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum.